Halo teman-teman, selamat datang di SimKadabra. Saya Mario, hari ini kita akan bahas beberapa soal tentang fraktur basis kranii. Tetap semangat ya teman-teman, fokus terus, keep studying, and let the magic work. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa soal mengenai fraktur basis kranii ya. Ini merupakan suatu kasus gawat darurat dengan SKDI 3B, yang berarti kita harus bisa memberikan tata laksana awal. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum nonton video teori dari kami, saya sarankan untuk nonton dulu karena di video ini kita nggak akan bahas detail sampai ke anatominya ya. Kalau teman-teman pengen review juga tentang anatomi basis kranial, silahkan lihat di video itu, linknya udah kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, kita langsung mulai aja ke nomor 1 ya. Pertanyaannya, mana pernyataan yang paling tepat? Jadi kita punya pasien laki-laki mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar 1 jam yang lalu. Pasien terjatuh dari motor dan kepalanya yang tidak mengenakan helm terbentur trotoar di bagian dahi. Sekarang pasien mengalami penurunan kesadaran, tanda vitalnya masih normal, pemeriksaan neurologis didapatkan GCS-nya E3, V4, M4. Jadi total skornya 11 ya, atau cedera kepala yang sedang. Pupilnya isokor, refleks pupil positif masih kiri kanan, artinya kemungkinan belum terjadi TTIK dan tanda-tanda herniasi ya. Lalu daerah periorbital tampak merah kebiruan. Nah, ini khas teman-teman. Jadi tanda adanya merah kebiruan di sekitar mata itu disebut dengan raccoon eyes ya. Nah, epistaksis juga dengan halosign positif, yang artinya kemungkinan darah epistaksis itu mengandung cairan cerebrospinal. Berarti cukup mendukung untuk diagnosis ke arah fraktur basis krani. Nah, CT scan-nya menunjukkan contusio cerebri yang lobus frontal. Jadi, kalau dari option A sampai E, pernyataan yang paling tepat adalah yang D ya. Pasien fraktur fossa anterior dan perlu konfirmasi dengan CT scan bone window. Kenapa bukan yang A? Karena di sini battle sign itu salah teman-teman. Jadi dia merupakan tanda untuk fraktur fossa media, bukan anterior. Lalu yang B itu juga salah karena raccoon eyes itu adalah tanda fraktur fossa anterior, bukan fossa media. Jadi option A dan B ini terbalik antara battle dan raccoon. Nah, yang C salah karena kalau fraktur fossa posterior itu gejalanya cenderung ada tanda cedera batang otak ya, seperti hemi atau tetraparese, lalu bisa ada juga defisit nervus cranial 9, 10, 11, dan 12. Yang E itu salah karena epistaksisma bukan karena kerusakan atap orbita ya. Kalau misalkan atap orbita itu penyebab terjadinya raccoon eyes. Kalau epistaksis ini disebabkan kerusakan lamina cribrosa atau suatu lempeng tulang yang memisahkan antara cavum nasi dan ruang intrakranial ya. Nah, kita bahas teorinya. Jadi fraktur basis krani sendiri itu disebut juga basilar skull fracture. Ya, itu merupakan bagian dari cedera kepala atau traumatic brain injury. Dari PPK Neurologi tahun 2016 itu, cedera kepala merupakan trauma yang mengenai kalvaria atau basis krani serta organ-organ di dalamnya yaitu otak ya. Dia bersifat non-degeneratif, non-kongenital, dan menyebabkan timbulnya gangguan fisik, kognitif maupun sosial. Bisa ada penurunan kesadaran maupun tidak. Jadi, di sini definisi cedera kepala lebih khususnya mencakup juga cedera otak, ya, di mana terjadi gangguan fungsional maupun struktural pada otak. Fraktur basis kranii sendiri secara definisi adalah fraktur yang melibatkan salah satu atau lebih tulang penyusun basis ya, yaitu temporal, occipital, ethmoid, atau frontal. Nah, gambar ini menunjukkan tulang-tulang penyusun basis dan pembagian basis menjadi 3 buah fossa ya. Pertama ada fossa anterior, dia disusun oleh tulang yang warna biru ini adalah tulang frontal. Yang abu-abu adalah ethmoid, sedangkan sebagian kecil yang kuning ini adalah sphenoid. Lanjut ke fossa media, ini disusun oleh os sphenoid yang warna kuning, os temporal yang warna pink. Kalau os parietal yang hijau ini sejatinya dia sebenarnya nggak termasuk penyusun dalam basis kranii karena dia menjadi bagian kalvaria ya, tulang yang melingkupi kepala. Kemudian terakhir ada fossa posterior. Ini disusun sebagian besar oleh occipital dan sedikit os temporal. Nah, kalau teman-teman perhatiin, pada basis ini ada banyak sekali lubang ya. Nah, lubang-lubang ini didesain untuk jalan lewatnya arteri, vena, dan nervus-nervus, khususnya nervus kranial.
Nah, kalau tulang basis ini fraktur ya, tentu saja arteri, vena, dan nervus yang lewat di lubang-lubang tadi itu bisa rusak juga. Jadi, itu yang penting kita perhatiin kalau misalkan rusaknya di fossa anterior, berarti arteri, vena, nervus apa yang mungkin terpengaruh seperti itu ya. Makanya sekarang sambil nyocokin dengan gambarnya, kita lihat apa yang terjadi. Pertama di fossa anterior, maka lesinya akan ada di daerah yang merah ini ya teman-teman. Nah, bisa terjadi kerusakan lamina cribriform, itu adalah lapisan tulang tadi yang berhubungan dengan kavum nasi. Sehingga ada hubungan tuh antara ruang intrakranial dan kavum hidung. Maka cairan cerebrospinal dari intrakranial bisa netes keluar melalui hidung. Makanya bisa ada rhinore yang bercampur darah atau kita sebutnya tetap epistaksis. Kerusakan saraf olfaktori atau saraf kranial 1 juga bisa terjadi dan ini menyebabkan anosmia. Selain hidung, atap orbita juga bisa rusak. Patahan tulangnya itu bisa merusak arteri vena oftalmika, bisa merusak nervus opticus atau bahkan otot-otot ekstraokuler penggerak bola mata. Sehingga gejalanya itu pasien bisa mengalami kebutaan atau disebut traumatic optic neuropathy, diplopia, dan darah bisa mengumpul juga di dalam kavum orbita. Nah, tampak dari luar, darah yang mengumpul itu sebagai raccoon eyes tadi ya, warna merah di sekeliling mata. Nah, raccoon eyes ini adalah kata kunci yang khas banget dan teman-teman harus hafal karena sering banget keluar di soal ya. Selanjutnya kalau frakturnya di fossa media. Nah, di sini bisa ada kerusakan pars petrosus os temporal ya, daerah sini yang berhubungan dengan telinga. Jadi di bawah bagian itu ada aparatus untuk telinga. Bisa juga menyebabkan robeknya membran timpani. Nah, dengan segala struktur di bawahnya, hal ini bisa menyebabkan otore akibat keluarnya cairan cerebrospinal dari telinga ya, dan bisa menyebabkan juga hemotimpanum atau darah yang mengumpul di balik membran timpani. Pendengarannya bisa menurun, itu bisa karena kerusakan telinga tengah ataupun kerusakan saraf pendengarannya. Bisa juga ada vertigo dan nistagmus. Kalau atap dari antrumastoidnya ikut fraktur ya, daerah belakang sini, darah juga bisa masuk ke rongga mastoid menyebabkan warna merah kebiruan di bagian belakang telinga. Nah, itu tadi disebut dengan battle sign. Seperti di gambar ini. Ini juga tanda yang sangat khas dan teman-teman wajib untuk hafal ya. Selain itu bisa ada laserasi arteri karotis juga. Padahal kita tahu arteri karotis itu adalah penyuplai utama darah ke otak bagian anterior dan media ya. Jadi kalau dia ruptur, otomatis otak bagian, khususnya bagian anterior dan media itu tidak mendapatkan sirkulasi dan oksigen. Jadi dia bisa menyebabkan stroke. Bisa juga ada Horner syndrome, itu akibat gangguan saraf simpatis yang kebetulan dia lokasinya itu mengitari arteri karotis atau plexus simpaticus di karotis ya. Nah, jadi kalau misalkan karotisnya rusak, jelas si plexus simpatisnya itu juga terganggu. Selanjutnya karena ada nervus 2, 3, 4, 6, 5, dan 7 ya. Di sini bisa terjadi gangguan penglihatan, gangguan gerak mata yang menyebabkan diplopia, paralisis otot wajah juga bisa. Kemudian kelenjar pituitari di daerah sela tursika ini bisa terluka juga, yang menyebabkan sequelae atau gejala sisa yang timbul di kemudian hari ya teman-teman. Gejalanya itu bisa diabetes insipidus atau pituitari apopleksi ya. Terakhir kalau di fossa posterior, dia bisa menyebabkan laserasi arteri vertebralis atau arteri basilaris yang menyuplai cerebellum dan batang otak. Sehingga kalau misalkan arterinya itu terganggu, nggak ada suplai oksigen, terjadilah stroke vertebrobasiler atau stroke cerebellum. Nervus kranial 9, 10, 11, dan 12 juga bisa terkena dan menyebabkan dysarthria, disfonia, disfagia ya, atau defisit nervus 11. Nah, ini cukup fatal teman-teman dibandingkan fraktur di fossa-fossa lainnya karena tadi ada keterlibatan batang otak ya. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa fraktur basis itu jarang yang eksklusif hanya di satu fossa pada kondisi kehidupan nyata ya. Kalau di ujian sih memang kadang khas dia di salah satu fossa aja. Biasanya adalah campuran seperti di gambar ini. Ini kalau impact-nya dari anterior ya. Kalau ini dari lateral dan ini dari posterior. Arah frakturnya sendiri bisa longitudinal, bisa juga transversal seperti ini. Selanjutnya pemeriksaan penunjangnya. Pertama ada halo sign yang tadi ada di soal ya. Tujuannya apa dilakukan pemeriksaan ini? Tadi di gejala dan tanda kan kita tahu bahwa bisa ada epistaksis, bisa juga ada darah yang mengalir keluar dari telinga ya. Nah pertanyaannya dari mana kita tahu
darah yang mengalir keluar itu memang darah biasa atau sumbernya dari intrakranial ya. Jadi tentunya kalau sumbernya dari intrakranial, maka darahnya itu sudah bercampur dengan cairan cerebrospinal. Nah, oleh karena itu, kita tetesinlah darah yang tadi keluar di kertas atau kain linen, tunggu dia menyerap ya. Kalau misalkan terbentuk gambaran cairan jernih atau agak kekuningan di sekitar darahnya, maka ini halosign-nya positif. Nah, ada kemungkinan cairan jernih yang di luarnya itu adalah cairan cerebrospinal. Tapi hanya kemungkinan aja ya, bukan pasti CSF. Untuk pemeriksaan penunjang yang lebih definitif, kita bisa lakukan CT scan bone window yang secara aksial dan sagittal. Di gambar yang aksial ini bisa kita lihat garis fraktur longitudinal ya, ada di sphenoid. Sedangkan di gambar yang sagittal ini, dia pasiennya yang sama ya. Dia juga menderita fraktur yang banyak banget nih, ada di fossa anteriornya, dan ada juga di daerah kalvarianya. Nah, sebelum lanjut ke tata laksananya, kita kerjakan dulu soal nomor 2 ya. Teman-teman bisa pause di sini untuk coba jawab dulu soalnya ya. Di sini pertanyaannya tata laksana awal apa yang tepat untuk dilakukan. Oke, kita punya pasien 29 tahun datang dengan kecelakaan mobil diperkirakan 2 jam yang lalu. Mekanismenya bagian pelipis pasien terbentur setir mobil dengan keras. Dari pemeriksaan fisik, tanda vitalnya masih dalam batas normal. Neurologisnya GCS E3 V3 M4, totalnya 10 ya, artinya cedera kepala sedang. Pupil masih isokor dan motorik tidak ada kesan lateralisasi. Status lokalis ada hematom subkutan pada regiotemporal dan warna merah kebiruan pada prosesus mastoid. Nah, ini tadi merah kebiruan di mastoid. Jadi, teman-teman masih ingat ya, itu namanya adalah battle sign. Lalu, telinga juga mengeluarkan darah dan halosign positif. Artinya cukup mendukung ke arah fraktur fossa media ya. Nah, kalau dari A sampai E jawabannya yang tepat adalah yang C ya. Lakukan jauh trust, pasang kolar, suplementasi oksigen, pasang jalur IV, lalu rujuk ke spesialis bedah syaraf. Kenapa bukan yang A? Di sini jelas ada hair tilt, chin lift, dan insersi NGT. Padahal mereka berdua itu dikontraindikasikan pada fraktur basis krani ya. Opsi yang B juga sama, ada insersi NGT. Dan ada juga penggunaan nasopharyngeal airway. Nah, dua-duanya juga dikontraindikasikan. Kalau yang D, itu segera rujuk operasi sito, sebenarnya masih kurang tepat ya, karena clue yang ada di soal itu belum ada indikasi untuk operasi segera, misalnya kayak TTIK atau herniasi. CT scan-nya juga masih di order. Nah, lalu yang E itu salah karena intubasi dan ventilasi masih belum perlu ya. Di sini pasiennya kan masih ada nafas spontan tuh 22 kali per menit. Jadi cukup kita bantu dengan oksigenasi aja. Nah, sekarang kita bahas teorinya. Seperti kasus trauma lainnya, pertama kita harus stabilisasi ABC dulu. Catatan penting untuk airway ya, jangan lakukan head tilt atau chin lift, lakuinnya jauh trust aja, karena ada bahaya trauma kepalanya tadi berhubungan juga dengan trauma vertebra cervical, takutnya nanti bikin mencederai si medula spinalis cervicalnya. Lalu jangan gunakan nasopharyngeal airway dan jangan juga masukkan NGT. Di sini NGT nasogastric tube itu memang bukan alat untuk airway ya, tapi kita sebutkan sekalian aja di sini karena kafumnasi dan ruang intrakranial itu tadi hanya dipisahkan oleh lamina cribriform dari ethmoidalis ya. Nah, seandainya lamina itu rusak, maka NGT atau nasopharyngeal airway yang dimasukin itu bisa sampai masuk ke intrakranial, teman-teman. Nah, pastinya kita nggak mau banget hal itu terjadi ya. Intubasi orotrakeal itu lebih aman dan perlu dilakukan juga kalau memang terindikasi. Selanjutnya, breathing bisa berikan oksigen, tapi jangan berikan ventilasi lewat alat NIPPV ini. Intinya, tekanan positif yang disampaikan melalui hidung itu bisa membuat udara yang masuk ke hidung masuk juga ke intrakranial. Nah, ini bikin pneumoencephalus atau udara di dalam kepala gitu ya. Untuk circulation, kita bisa resusitasi cairan kalau pasiennya ada shock hipovolemik, misalnya karena pendarahan besar. Tapi hati-hati kalau ada TTIK, karena resusitasi yang berlebihan itu justru akan meningkatkan TTIK-nya. Setelah ABC selesai, rujuk ke dokter spesialis bedah syaraf. Nah, fraktur basis krani ini jarang terjadi secara soliter ya. Biasanya dia disertai keadaan lainnya. Kita perlu evaluasi adanya pendarahan intrakranial nih, seperti SDH, EDH, subarachnoid hemorrhage atau SAH, dan kontusio.
Masing-masing kondisi ini akan dibahas di video yang terpisah ya teman-teman, karena penjelasannya juga cukup panjang nih untuk masing-masingnya. Kita harus tata laksana sesuai dengan guideline mereka masing-masing. Lalu kalau ada gejala TTIK dan herniasi, evaluasi apakah perlu operasi atau tidak. Kalau misalkan perlu, segera operasi, atau kalau enggak, bisa konservatif dengan cairan hiperosmolar seperti mannitol atau salin hipertonik. Kalau ada kejang dan fraktur impresi, kita perlu berikan terapi dan profilaksis juga untuk kejang akut. Kalau ada trauma medula spinalis, juga yang onsetnya masih kurang dari 8 jam, bisa kita berikan kortikosteroid yang intravena. Yang terakhir ini agak unik karena dia ada fraktur basis, maka terciptalah port di entry untuk bakteri bisa masuk ke dalam ruang intrakranial ya. Nah, ini bisa menimbulkan meningitis yang paling seringnya, apalagi kalau si CSF-nya itu bocor secara persisten. Biasanya kebocoran CSF ini akan self-limiting dalam 3-10 hari ya teman-teman pada kondisi normalnya. Biasanya untuk fraktur basisnya itu sendiri, kita tata laksana secara konservatif ya. Jadi, kapan nih kita lakuin operasi reparasi untuk basisnya itu sendiri ya? Pertama, kalau ada pendarahan intrakranial seperti SDH dan EDH yang memerlukan operasi dekompresi. Kalau ada cedera vaskuler berat juga seperti laserasi arteri karotis, kayak tadi misalnya ya. Kalau ada cedera saraf kranial yang berat juga, dan kalau ada kebocoran CSF yang persisten tadi mungkin lebih dari 10 hari ya teman-teman. Tapi indikasi operasi ini akan ditentukan oleh dokter spesialis bedah syarafnya. Kita harus rujuk ke SPBS segera setelah ABC-nya stabil. Oke, mungkin segitu teman-teman untuk pembahasan teori tentang fraktur basis kranii. Mudah-mudahan bisa membantu belajarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau diusulkan, silakan tinggalkan di kolom komen. Nanti kita akan baca dan respons segera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton. Keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!